Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi sholli sholli wa sholli amri wa qurratan lisani yafqahu qawli jamaah kita lakukan yang subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita masih beri kenikmatan dan dimana bisa sehat sehingga alhamdulillah kita pagi ini bisa menjalankan rangkaian ibadah subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim pagi yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Rihanto. Mudah-mudahan berkahan itu selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'iyah, dan mudah-mudahan kepada kita yang selalu istiqomah dalam kehendaknya, dan mudah-mudahan kita bisa kebaikan di dunia dan syafaatul kemuliaan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kita terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim pagi kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa ini dan yang keempat itu kami mohon untuk segera mengurus masjid kita pasal 2 dan BKM R01 untuk infak saudaranya baik berupa uang maupun beras. Untuk itu mohon untuk kehadirannya nanti jam 7:30 kita beri bersama di wilayah R01. Mungkin kemudian dari kami selanjutnya mulai kita awali pertemuan taklim kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, jamaah masjid Al-Qurba yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia rahmat, taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan
sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan mengikuti ta'lim setiap akad pagi. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita satu ayat demi satu ayat. Kita mengkaji kitabullah, ayat-ayatnya Allah yang merupakan pedoman kehidupan kita, dan seyogianya karena merupakan pedoman kita harus senantiasa bersemangat untuk mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya, berikut melaksanakannya. Karena taraktu fikum amrayni tamassaktum bihima lan tazidu abada, kitab Allah wa sunnah Rasul. Allah tidak meninggalkan harta benda, Rasul tidak meninggalkan harta benda, Rasul tidak meninggalkan warisan yang banyak, tapi yang berpesan kepada kita, Rasul meninggalkan dua hal yang ketika kalian berpegang teguh kepadanya, kepada keduanya, maka lantarin abada, dijamin tidak akan tersesat, dijamin akan selamat, dijamin akan mendapatkan jalan yang lurus, yaitu kitabullah wa sunnatur rasulih, kitabnya Allah Al-Quranul Karim, wa sunnatur rasul, dan sunnah-sunnahnya Rasul. Sehingga dari dua hal ini, maka ketika kita mengkaji tentang disajikan kepada kita kitabullah, disajikan kepada kita sesuatu yang berhubungan dengan firman-Nya Allah, dan sesuatu yang berhubungan dengan sunnahnya Rasulullah, maka seyogianya dua hal itu adalah menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kalau kita belum bisa menghadirkan sesuatu hal tersebut dari kitabullah dan sunnatul rasul, itu sesuatu yang penting, bagaimana kehidupan dunia kita maupun akhirat kita tidak akan tersesat. Kita setiap hari dalam sholat membaca doa ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tetapi kita tidak senang mengkaji kitabullah, tidak senang mengkaji sunnatul rasul, maka bagaimana jalan yang lurus itu akan kita dapatkan. Itulah Bapak-bapak, betapa pentingnya kita mengkaji. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
Samiul Alim. Jadi pada ayat terdahulu telah diceritakan, sampaikan kepada kita tentang hal ikhwan, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kembali mensucikan Baitullah, kembali menggunakan Baitullah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mentakwilkan bagaimana Rasulullah Ibrahim dan Ismail itu mendirikan Baitullah, membangun Baitullah. Wa id yarfa'u ay wadhkur, dan ingatlah, jadi perintah pada kita. Wadhkur id yarfa'u Ibrahimul qawaida, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida minal baiti, dasar-dasar minal baiti dari Baitullah. Al-qawaid dari kata kaidah, jamak daripada kaidah. Kaidah itu adalah pondasi ataupun dasar. Kalau kita mengaji qawaidul fiqhiyah, berarti dasar, aturan, pondasi daripada ilmu fikih. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi daripada Baitullah. Al-qawaida ay al-asasu awil jidar. Maksud di sini qawaid itu adalah al-asasu awil jidar, pondasi ataupun al-jidar, temboknya atau tiangnya. Jadi di situ berkaitan dengan hadis yang panjang yang dimana diceritakan ketika Ibrahim yang dimana mempunyai dua istri, yang yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, dan Siti Hajar itulah yang mempunyai anak Nabi Ismail. Karena Siti Hajar ini adalah istri kedua, nah, istri pertama ini seperti biasa adalah tidak begitu senang. Dan ternyata Siti Hajar ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hamil duluan. Karena sebagai seorang istri yang baik, supaya tidak kelihatan kepada Siti Sarah, Siti Hajar itu memakai selendang atau melilitkan kain di dalam perutnya, sehingga orang pertama diriwayatkan yang memakai selendang atau dikatakan yang namanya kemben itu adalah Siti Hajar.
Karena Rasulullah Ibrahim tidak mau menyakiti, maka dibawalah Siti Hajar ini serta Nabi Ismail menuju ke Mekah. Di situ hadis yang panjang sehingga ada cerita sa'i perjalanan Siti Hajar yang mencari air, lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, kemudian adanya sumur Zam-Zam, kemudian sampai kepada diriwayatkan di dalam hadis itu adalah sampai Nabi Ismail itu mempunyai istri dan selanjutnya sampai akhirnya ada pertemuan malaikat Nabi Ibrahim satu saat kembali menemui Nabi Ismail. Pada pertemuan yang pertama Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Nabi Ismail, bertemu dengan istrinya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan kalian? Maka dijawab oleh Nabi Ismail, kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan payah, tidak punya apa-apa. Maka Nabi Ismail berpesan kepada istrinya supaya mengganti kusen pintunya. Ini ada satu pelajaran bagi kita tentang akhlak seorang istri kepada suaminya. Kemudian ketika Nabi Ismail pulang, maka dia bertanya kepada istrinya, apakah datang seseorang yang menanyakan keadaanku? Maka dikatakan oleh istrinya, iya ada seorang kakek tua yang renta, ya bahasanya adalah jelek. Kemudian juga menanyakan keadaan kita, dan aku jawab bahwa keadaan kita itu tidak baik, susah dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dia pesankan kepadaku? Maka dia berpesan, gantilah kusen pintu rumahmu. Maka kemudian Nabi Ismail berkata kepada istrinya, ya istriku, orang tua itu adalah ayahku, dia adalah Nabi Ibrahim, dan pesannya itu adalah artinya supaya aku menceraikan. Jadi kalau istri itu ketika bertemu kepada orang tua dan siapapun, mungkin bukan hanya istri atau suami, ketika bertemu dengan mertua, maka ceritakanlah yang baik-baik saja. Jangan menceritakan kesusahan kehidupan, karena itu adalah pesan bagi kita oleh Nabi Ibrahim. Ganti kusen pintu, karena kusen pintu itu tidak baik. Suami istri yang mengadu kepada mertua, pada orang tua, itu tidaklah baik. Kemudian pada pertemuan yang kedua, Nabi Ibrahim kembali kepada tempatnya Nabi Ismail, dan disitulah istri Nabi tidak bertemu dengan Nabi Ismail, kemudian bertemu dengan istrinya. Nah, istri kedua ini ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan kalian? Maka istri yang kedua ini berkata, keadaan kami baik-baik saja, keadaan kami tidak kurang suatu apapun. Kami makan daging, kami makan enak. Maka karena malaikat Nabi Ismail tidak ada, Nabi Ibrahim kembali lagi. Kemudian dia berpesan kepada istrinya, sampaikan pesan salamku, sampaikan pesanku kepada Ismail, jangan ganti kusen pintu rumah, dan apa yang kamu miliki aku doakan semoga menjadi keberkahan.
ketika Nabi Ismail kembali, bertanyalah kepada istrinya, ya istriku, apakah ada orang yang datang kepada sini menanyakan keadaanku? Maka dijawab oleh istrinya, ada datang seorang syekh. Syekh ini kan penyebutan orang tua dengan kata-kata yang baik. Dan dia berpesan kepadaku supaya menyampaikan kepadamu, jangan engkau ganti kusen itu. Nah, inilah satu pelajaran kepada kita. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim kembali untuk yang ketiga kali, dan yang ketiga kali inilah bertemulah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan disitulah mereka menjalankan perintah Allah, yarfa'ul qawaida minal bait. Jadi disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitullah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak, dan Ismail itu tidak membangun sepenuhnya, tapi hanya meninggikan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Baitullah itu sejak bumi ini diciptakan. Karena banjirnya ketika bencana yang diturunkan di zaman Nabi Nuh, maka Baitullah ini rata ataupun juga tersapu air, sehingga yang tertinggal hanya sebuah gundukan tanah. Yang di situ diriwayatkan ketika air itu datang, maka air itu lewat di sampingnya dari Baitullah itu. Maka dibangunlah, diteruskanlah oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ditambah menjadi tinggi, sampai tinggi sehingga di situ Nabi Ibrahim meletakkan batu-batunya, Nabi Ismail mensuplai batu-batunya sampai tinggi. Ketika Nabi Ibrahim tidak nyampe, maka diambillah yang namanya batu yang terdahulu dikatakan makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukanlah kuburan Nabi Ibrahim, tapi makom Ibrahim itu adalah batu yang di situ digunakan sebagai tangga dalam menyusun batu-batu itu, sehingga di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan ketika dalam pembangunan itu, karena hal awalnya adalah sebuah perintah Allah, zahirnya adalah membangun Ka'bah, tapi itu adalah bentuk perintah Allah, maka kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika melaksanakan perintah Allah, maka seyogianya diikuti dalam hati kita bahwa kita sedang melakukan perintah Allah, yaitu kita dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika melakukan perintah Allah senantiasa berdoa ketika melakukan itu. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Allah, taqabbal minna, Rabbana ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah ibadah kami, terimalah amalan kami ini ketika kami mendirikan Baitullah. Jadi itu Bapak. Jadi bagi kita ketika kita melakukan ibadah, maka seyogianya dalam perjalanan ibadah itu ada terdetik di dalam hati kita, ya Allah, terimalah ibadah kami. Ketika kita melakukan sholat, di dalam sholat kita ada di dalam diri kita terngiang
pikiran kita, ya Allah terimalah sholat kami. Ketika kita bersedekah, terimalah. Rabbana taqabbal minna. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita taklim seperti ini, bentuk amalan itu. Rabbana taqabbal, terimalah amalan kami. Dan dalam hal ini, Rabbana taqabbal minna, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terimalah amalan kami binaan ketika kami melakukan perintah Engkau, yaitu mendirikan Baitullah. Innaka antas samiul alim. Innaka anta, sesungguhnya Engkau, samiun, dat yang maha mendengar, alimun, dat yang maha mengetahui. Zat yang maha mendengar, samiun, ai lil qauli. Mendengar apa? Lil qauli, dengan ucapan. Jadi ucapan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa adalah zat yang maha mendengar. Karena ibadah itu bisa berupa lil fi'li atau lil qauli. Bisa berupa ucapan maupun berupa fi'li, perbuatan, gerakan tubuh. Maka Allah Subhanahu wa taala Sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Sami'un lil qauli, ucapan kita, bacaan kita. Di dalam sholat itu ada yang namanya rukun fi'li dan rukun qauli. Fi'li itu adalah gerakan anggota tubuh. Qauli itu adalah ucapan kita. Nah, Allah itu Sami'un alimun, maha mendengar. Bagaimana kalau tidak bisa mengucapkan? Bagaimana kalau tidak bisa menggerakkan? Maka sesungguhnya kembali kepada diri kita, kepada niat kita, kepada hati kita. Nah, suatu saat orang tidak bisa berucap dalam sholatnya sehingga tidak bisa melakukan rukun qauli, dia tetap bisa melakukannya dengan hatinya. Ataupun seseorang tidak bisa melakukan rukun fi'li, tidak bisa berdiri, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, akhirnya sholatnya dengan terbaring, mulutnya sudah tidak bisa berucap, maka sholatnya dilakukan dengan hati. Ada hadis, innallaha la yanzuru ila aqwalikum ila qaulikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukmu ataupun juga melihat ucapanmu, tapi yang dilihat adalah hatimu. Nah, sehingga bisa dilakukan dengan hati. Nah, jadi innaka antas samiul alim, diajarkan kepada kita supaya menyertakan dalam setiap amalan kita, setiap ibadah kita yang merupakan perintah Allah, sunnatul rasuli, maka untuk menghadirkan kalimat ini supaya kita terjaga. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian inilah ayat selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina
diajarkan lagi kepada kita. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, waj'alna, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail tadi, muslimaini, dua orang muslim yang taat, munqadaini, dua orang yang tunduk, yang teguh, yang patuh, laka denganmu. Jadi ketika Ibrahim dan Ismail membangun Baitullah, maka keduanya juga senantiasa berdoa supaya mereka senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Jadikanlah kami berdua ini, ya Allah, dua orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Muslim. Itu maknanya adalah patuh, tunduk sepenuhnya. Jadi belum dikatakan Muslim kalau dia belum tunduk dan patuh, menyerahkan sepenuhnya, taslim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa min dzurriyyatina ay ij'al min dzurriyyatina, dan jadikanlah min dzurriyyatina, dari anak cucu kami, ummatan, umat muslimatan, yang tunduk juga laka kepadamu. Didoakan juga, selain mendoakan dirinya sendiri supaya taat, patuh, tunduk, istiqomah beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, tidak lupa juga mendoakan anak cucunya. Ketika kita bisa menjadi seorang yang soleh sebagai orang tua, maka jangan berhenti di situ saja. Doakan juga kepada anak-anak kita, anak cucu kita, bukan hanya anak kita, anak cucu kita. Dzurriyyah itu ya sampai terus anak cucu. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak tahu. Kalau dalam bahasa Jawa kan putu, canggah, wareng, udah gantung, siur dan lain sebagainya, sampai banyak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia malah nggak ada. Cucu, anak, cucu, habis cucu apa nggak tahu namanya, cicit, yud. Kalau bahasa Jawa sampai keturunan keberapa namanya. Ini doakan, jangan senang dengan kita saja. Ya Allah, berikanlah istiqomahan pada diriku. Tidak berhenti dari situ saja, tapi contohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita. Selain mendoakan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, juga mendoakan zuriyah kita, anak cucu kita. Waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa min wa atabihi taqul la yanalu ahdi zalimin. Jadi mendoakan kepada anak kita.
Jadi itu jangan berhenti pada diri kita. Doakan juga anak cucu kita. Jangan juga mendoakan saja, tapi juga memberikan contoh supaya terjaga kemusliman anak cucu kita. Ketaatan, kepatuhan itu bukan hanya berhenti pada diri kita, tapi bisa berlanjut kepada anak cucu kita. Karena sesungguhnya orang tua itu dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rijalu ra'in ala zawjihi wa waladihi. Kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanyakan kepada atas kepemimpinan kalian. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri dan anaknya. Wa arina manasikana wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, ibadah kami, ai as-sarai ibadatina au hajjana. Nabi Ibrahim dan Ismail juga berdoa kepada Allah, ya Allah, arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, syara'i'a ibadah tina. Jadi cara-cara ibadah. Jadi minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk cara-cara ibadah kepada Allah. Ai hajjana, atau haji kami. Karena berhubungan dengan Baitullah, maka supaya ditunjukkan cara-cara berhaji. Sehingga dari hadis, dari ayat-ayat ini menjadikan dasar. Ada yang namanya sa'i, ada yang namanya tawaf dan lain sebagainya. Itu daripada hasil doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sa'alahu at-taubata ma'a ismatihima. Kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Baitullah. Wa tub 'alaina, watub, dan terimalah tobat alaina, dari kami atas dosa-dosa kami. Ini adalah merupakan percontohan bagi kita semuanya, bahwasanya ketika kita melakukan ibadah, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk senantiasa menjaga ibadah kita. Kalau Nabi Ibrahim dan Ismail, kita yakin bahwa Nabi itu tidak ada kesalahannya, tepat dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh demikian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih berdoa kepada Allah, wa tub 'alaina, terimalah tobat atas kesalahan kami. Dan itu dilaksanakan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu istighfarnya setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Bukan menunjukkan bahwa Rasul Nabi itu ada kesalahannya, tapi itu adalah tawaddu'an wa ta'liman lidurriyatina. Kalau bentuk tawaddu'nya, rendah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'liman, dan bentuk pengajaran kepada lidurriyatihim, untuk anak cucunya. Jadi bentuk ketawaduan daripada para nabi dan takliman. Nah, ini penting bagi kita, liduriyatina, li umatina, kalau kata, bukan duriyah Rasul, tapi kita adalah umatnya Rasul. Bentuk ketawaduan mereka para nabi, wa takliman, dan bentuk pengajaran, bentuk pendidikan kepada liduriyatina, li ummatihim, untuk para dzurriyyah, anak cucu dan kita sebagai umat. Ketika kita beribadah kepada Allah supaya senantiasa menjaga, berdoa kepada Allah supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian jangan kebaikan itu hanya berhenti kepada kita. Kalau kita sebagai seorang yang di situ rajin sholat berjamaah, maka jadikanlah anak kita juga seseorang yang bisa menjaga sholat jamaah. Kalau kita sebagai ahli Quran, rajin baca Quran, maka jangan berhenti pada diri kita. Jadikanlah anak kita juga seseorang yang ahli Quran. Kalau kita sebagai seseorang yang biasa menjadi ahli sedekah, maka jadikanlah anak kita sebagai seseorang yang ahli sedekah juga. Selanjutnya setelah itu adalah juga menjaga ketawaduan kita dalam beribadah. Kita dalam beribadah pasti ada kesalahannya. Nabi aja yang sudah dijamin ibadahnya diterima oleh Allah masih berdoa kepada kita, dan doanya itu adalah bentuk pengajaran kepada kita. Setelah kita beribadah, maka jagalah ibadah kita, bersihkanlah ibadah kita, sempurnakanlah ibadah kita dengan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Mungkin dalam ibadahku ada kesalahan, mungkin dalam ibadahku ada yang menjadikan tidak diterima. Bertobat kepada Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah at-tawwabun, at-tawwabun yang maha menerima tobat, war-rahim, dan maha penyayang. Jadi anak ibadah itu harus dijaga dari awal sampai akhir. Dari awal, pertengahan sampai akhir harus dijaga. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masih dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats, utuslah, fihim, kepada atau di tempat mereka ini. Maksudnya adalah di Baitullah itu. Jadi setelah mendirikan Baitullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga berdoa,
mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, dan mendoakan penduduk sekitarnya. Ahlul Baitullah, penduduk Baitullah. Jadi ternyata bukan hanya mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya saja, tapi juga didoakan Ahlul Bait, penduduk sekitar Baitullah. Rabbana wa ba'as fihim, Allah utuslah kepada Ahlul Bait atau Baitullah rasulan, utusan minhum, dari mereka, wa yu'allimuhum, yang mengajarkan kepada mereka al-kitab, kitab Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Didoakan juga, ya Allah, utuslah dari golongan Ahlul Bait, dari golongan mereka, utusan yang membacakan kitab Al-Quran dan menyampaikan hikmah. Di kedatangan, dan itu adalah bentuk dari rasulan minhum, utusan dari golongan mereka. Itu maknanya adalah min anfusihim, dari golongan mereka juga. Dari diutusnya Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu adalah bagian dari kaum Quraisy itu sendiri, dan kaum Quraisy itu adalah kaum yang menempati lembah Mekah ini. Itu adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rasulan minhum, dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu adalah dari kaum Quraisy itu sendiri yang menempati Baitullah, ataupun juga tempat di mana ada Baitullah. Kemudian yatsluna alaihim, yang dimana Rasulullah SAW itu membacakan kitabullah, ay Al-Quran, wal hikmah, dan menyampaikan hikmah, ay ma fihi minal ahkam. Jadi yang dimana maksud dengan hikmah itu adalah sesuatu yang ada di dalam Quran yang berupa hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang maknai hikmah itu adalah as-sunnah, makna yang lain. Jadi membacakan Al-Quran dan juga menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Hikmah. Wa yuzakkihim, dan juga Rasul tersebut wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Wa yutahhiruhum minas syirki, membersihkan dari kemusyrikan, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang membawa kepada kaum yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diutus dari kita. Jadi karena sesungguhnya kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menyampaikan, mengajarkan kepada kita
Sedangkan kita itu sudah diberikan pilihan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang mau kita ikuti. Wa inna lal huda wa inna alaina lal huda. Jadi Allah itu sudah menyampaikan kepada kita, menunjukkan mana yang baik, mana yang salah, mana yang batil, mana yang benar. Dan kembali kepada kita mau milih yang mana, itu adalah dikembalikan kepada kita. Sehingga kita tidak bisa mengelak ketika dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita masuk ke liang, atau bahkan sampai ketika seseorang itu mau masuk ke neraka maupun ke surga, itu ditanyakan oleh para malaikat, diingatkan lagi. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika para orang-orang kafir itu berombong-rombongan menuju neraka jahanam, ketika mereka sampai di pintu neraka jahanam, ditanyakan oleh penjaganya neraka jahanam itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum, apakah belum sampai kepada kalian utusan minkum, dari golongan kalian, bukan dari golongan yang lain, yatsluna alaikum, yang membacakan kepada kalian Rasulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum, ayat-ayatnya Tuhan kalian. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh malaikat neraka jahanam. Kita tidak akan bisa, karena sudah disampaikan. Sehingga penduduk neraka jahanam bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Sehingga jawaban orang-orang yang masuk neraka jahanam adalah bala, sudah benar, sudah datang kepada utusan kepada kami, dan itu juga dari golongan kami sendiri. Kita sebagai manusia, utusannya juga dari manusia. Bagaimana kita yang berada di luar kota Mekah? Kalau di Arab ada Nabi Muhammad. Dan bagaimana orang yang tidak menemukan Nabi Muhammad? Maka sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, dan sampai kepada kita. Yatsluna alaikum, warasat al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan mereka sudah mengucapkan semuanya, menyampaikan yatsluna alaikum. Sehingga ulama itu ada dimanapun. Jadi tidak bisa, saya orang Jawa, saya orang Indonesia, nggak bisa bahasa Arab. Ulama ada di Indonesia. Yatsluna alaikum. Jadi dari golongan kita juga sudah disampaikan kepada kita. Jadi yatsluna alaikumul kitab wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau al-azizu, zat yang maha perkasa, al-ghalibu, maksudnya adalah menguasai, mengalahkan. Jadi Allah itu maha kuasa, mau
menjadikan apapun itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah karena Allah Maha Perkasa, Maha menguasai segalanya. Wal Hakim, dan Maha bijaksana, dan Maha bijaksana dalam segala hal. Maka bagi kita yang dijadikan sebagai perantara, sebagai orang yang membacakan ayat-ayatnya Allah, ataupun yang dijadikan perantara orang yang menerima ayat-ayatnya Allah, maka semuanya itu adalah dikembalikan kepada bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang ketika kita bisa hafal ayat-ayatnya Allah, bisa menyampaikan ayat-ayatnya Allah, ataupun mungkin dijadikan seseorang yang hanya bisa mendengarkan saja, hanya bisa menikmati saja. Itu semuanya adalah karena Azizun Hakimun, karena kehendak Allah dan karena kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak. Jadi ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail juga mendoakan Ahlul Bait supaya senantiasa dijaga oleh Allah dengan mengutus seorang utusan yang membaca kitabullah, menyampaikan hikmah-hikmahnya, hukum-hukumnya Allah, sehingga Baitullah bisa terjaga, sehingga berkaitan dengan pembangunan kita Baitullah yang ada di samping kita, yang ada di tempat kita itu adalah masjid. Masjid itu adalah ketika kita membangun masjid, ya kita berdoa kepada Allah semoga pembangunan yang kita lakukan ini, amalan kita diterima oleh Allah, kita menjaga anak-anak kita juga bisa meramaikan Baitullah ini, meramaikan masjid ini. Dan selain itu juga kita berdoa kepada Allah supaya pengurus masjid yang merupakan utusan itu tadi, kalau bisa kita ibaratkan, ya dijaga oleh Allah, bisa menyampaikan Al-Quran, bisa menyampaikan hikmah-hikmahnya, bisa memimpin kita sebagai jamaah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah contoh yang real daripada pembangunan Baitullah yang bisa kita ijawantahkan, yang bisa kita terapkan ketika kita membangun Baitullah atau masjid, tempat ibadah di sekitar kita. Jangan kita rajin ke masjid sendiri, tapi dzurriyyah kita juga harus rajin, dan kita mengajak kepada penduduk kita, penduduk sekitar bait, sekitar masjid juga bisa beribadah juga. Ini adalah contoh yang real ketika pembangunan Baitullah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah Bapak yang dapat saya sampaikan, sebuah bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat demi ayat